Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman, Darul Rahman yang hadir pada subuh pagi hari ini, pertama saya mengucapkan Innal aidin wal faizin. Semoga kita selalu dipanjangkan umur dalam taat, diberkati hidup kita oleh Allah, dimudahkan urusan kita semua, ya, urusan dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita berharap Allah wafatkan kita kelak dalam wafat husnul khotimah. Ya Allah bihadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian yang lalu kita lanjutkan tentang kemarin kan liur ya. Semua liur itu boleh. Bekas dia minum kita boleh. Bekas istri, bekas suami, siapa yang dilihat oleh kita, yang boleh kita minum itu adalah orangnya bersih dari giginya, ya, kemudian orangnya juga enggak pernah bereak, ya, bereak itu dia batuk sampai suara keras, gitu. Itu jangan deh. Orangnya agak jorok kalau berludah, kalau bereak-reak itu. Nah, itu jangan. Walaupun suami kita. Ya. Makanya suami itu harus pandai berdandan. Ya, disebut supaya dia bisa memantaskan diri dalam usia, ya, kemudian apa yang layak sama dia. Supaya selalu kita necis di dalam hidup, supaya kita disenangi istri, teman dan lainnya. Oh, mau pakai apa terserah, orang laki mau ke salon, perempuan mau ke salon memperbagus diri, ya, apa yang disebut facial, ya. Nah, orang laki boleh facial, boleh facial untuk menjernihkan wajah, menyinarkan wajah di samping tambahan setelah wudhu. Gitu. Nah, untuk itu kajian berikutnya adalah dalam Quran di surah Al-An'am, wa anzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kami yang menurunkan hujan itu supaya ya kamu jadi suci, bersih. Makanya bumi ini kita ditempatkan di bumi karena Allah kalau nurunin hujan itu bumi sebagai tempat menyimpan air. Nih bumi yang kita. Dia tempat menyimpan air sampai dari permukaan sampai tembus kepada kurang lebih ya bisa 500 meter, bisa lebih, tergantung kita mau galinya. Ya, makanya kalau pabrik-pabrik yang besar itu gali
air itu dalam, supaya dia menemui sumber air, jadi dia nggak kekurangan. Kalau pabrik itu yang memerlukan air banyak, gitu. Nah, satu begitu buat bersuci, mandi, wudhu. Bersucinya manusia secara lahiriah adalah mandi. Jadi kalau kita niat mandi dengan niat nawaitul ghusla, ya saya ulangi, nawaitul ghusla litanjipil badan. Ada yang kalimatnya begitu. Aku niat mandi dalam rangka membersihkan tubuh. Nah, niat diiringi dengan mandi, itu kita sudah mendapat pahala keimanan yang lebih meningkat. Karena tanjipul badan minal iman. Kebersihan tubuh itu bagian daripada keimanan. Jadi nggak boleh dianggap remeh. Setiap kita mandi jam 4 pagi niat. Mau mandi sore boleh niat. Semua setiap mandi itu niat. Lalu kalau mandinya menjelang Jumatan, kita juga niat. Nawaitul ghusla lihuduril Jum'ah. Aku niat mandi untuk menghadirkan sholat Jum'ah. Itu pun ada niatnya. Mandi wajib juga habis berhubungan ada niat. Kalau nggak pakai niat nggak sah. Karena niat itu Rasul selalu bilang innamal a'malu binniyat. Berikutnya, bahwa di samping buat bersuci liyutahhirakum bih wa yudhiba ankumur rijza syayatin, untuk menghilangkan gangguan setan. Ya. Kenapa air itu ditentukan oleh Allah untuk menghilangkan gangguan setan? Pertama, innama syaitan khuliqa minan nar. Setan diciptakan dari api. Ya, wa antut bi'unar bil ma. Kalau mau madamkan api dengan air, itu kaitannya. Marah pun begitu. Idza ghadaba ahadukum, bila kamu sedang naik emosi, mau marah, cepat-cepat sadar, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Kalau mau marah nih, wudu. Jadi supaya ngilangin kekesalan, emosi, itu wudu. Dari mulai wudu sampai terakhir kaki diademin, disiram. Itu, insya Allah itu nggak jadi emosi. Itu Nabi ngajarin kita seperti itu. Terus gangguan setan ini apa? Setan kan suka ganggu kita, bisik-bisik, yuwas-wisu. Di mana bisiknya? Fi sudurin nas, di hati manusia. Karena hati itu ada yang sebelah kiri. Dari tengah dada ini 2 jari sebelah kiri. Itu hati. Nah, di situ kita selalu berlindung, insya Allah. Kedua, jangan batal wudu. Biar ibu lagi masak, tetap wudu itu pakai. Jangan sampai batal. Mau tidur juga pakai. Ya. Mau tidur nih, walaupun kita bercampur dengan suami atau suami dengan istri, pakai wudu. Itu Nabi melakukan seperti itu. Kata orang,
batal tuh nanti. Saya selidiki setiap ayat dari kata masa ya musuh, ya, itu artinya berhubungan dengan bahasa yang halus. Itu berhubungan, bukan nyentuh. Nah, sekarang kita tanya, kalau nyentuh batal umpama. Nyentuh istri batal. Nyentuh mertua nggak batal. Kan ada bingung tuh. Kan istri udah dihalalkan sama Allah atas namanya. Jadi kita mau bagaimana ya, gaya Eropa, Afrika, Asia itu boleh. Ya kan? Yang nggak boleh ibunya. Kan kita nggak nikah sama ibunya. Kok nggak batal sama istri batal? Kan suka dia begitu pahamnya. Aneh katanya. Sama mertua nggak batal, tapi sama istri batal. Ada yang bilang begini, kalau mertua itu tidak ada bekas. Satu yang nggak ada bekas, ibu bapak itu nggak ada bekasnya. Kedua, mertua nggak ada bekasnya, itu bekas mertua saya nggak ada. Tetap kesenggol udah berpisah sama anaknya, tetap nggak batal. Kemudian guru, nggak ada bekas guru. Walaupun kita udah lama nggak ngaji, tapi ketemu ta'zim. Iya, nggak ada bekasnya. Tiga yang tidak ada bekasnya, orang tua, mertua, guru. Kalau istri ada bekas, bisa dengan sebab bercerai. Berarti kalau dia bercerai, putus ikatan ketentuan dari Allah, putus. Jadi dia nggak ada bekas, itu bekas istri saya masih mending nih bang. Tapi itu kalau dibilang bukan bekas, itu istri saya nggak bisa, udah cerai. Gitu, cerai mati aja nggak bakal ketemuin nanti. Cuman bini dan suami yang bisa ketemu dengan suami istri yang dia bercerai mati, tapi satu iman, ibadahnya sama, dia bisa ketemu dan bisa jadi istri kita lagi. Bahkan istri kita di situ jadi ratu, walaupun kita dinikahkan Allah nanti 40 bidadari. Atu aja gemes kita, apalagi 40 hari, 40 kali. Satu aja kita gemes kalau dia cantik. Apa itu gemes? Ya artinya kita pengen dekat selalu, pengen bercanda. Itu mau bini kita yang di sini. Apalagi yang kalau dia udah berubah di surga jadi ketuanya dah. Itu bidadari kita dikawinin sama dia 40 orang. Kenapa bisa begitu? Bidadari itu wanita surga. Belum pernah tersentuh ngobrol sama kita, belum pernah. Jadi dia wanita suci. Perempuan kita juga mati wanita suci. Dan dia jadi ratu. Apa sebabnya? Kok bini kita jadi ratu dari 40 bidadari? Itu. Pertanyaan. Jawabannya wanita kita itu, bini kita yang kita ditinggal mati, nanti dia lebih cakep daripada bidadari. Itu. Kenapa bisa begitu? Bini kita di sini seiman, seamal, ibadahnya bareng, dia kena mandi hadas, dia kena wudu. Di sini kan nanti kata Nabi gharrun muhajjalin min asaril wudu. Dia akan bersinar wajahnya dengan sebab wudu, dengan sebab mandi hadas. Jadi nanti bini kita di sini tua, matinya umur 70,
Di akhirat dia muda, umurnya 20. Nah, kan lebih sekal tuh dia. Iya, lebih sekal. Jadi ibu harus percaya diri agama yang bilang, biarin dia peot. Biarin kagak disentuh. Tapi entar lu ancem bu gitu. Tapi entar lu di akhirat. Lu gemes sama gua. Iya, yeah, gemes. Nah, bini kita lebih cantik dari bidadari, asbabnya kita ada iman, kita ibadat. Tuh, dengan iman dan ibadat atau amal soleh, kita lebih cantik daripada bidadari. Kenapa ke bidadari kalah? Karena bidadari tidak ada perintah ibadat. Dia nggak wudhu. Gitu. Dia nggak ada perintah ibadah. Jadi dia seternya kalah sama bini kita. Makanya kita tinggal mati bini kita. Atau kita ngelihat sekarang bini kita ada tua, biarin. Emang udah waktunya tua. Nggak bisa balik muda. Balik mudanya entar di akhirat. Percaya deh, saya baca hadis-hadis begitu. Nabi kita Muhammad aja nanti di surga, di samping dia bininya, dia bersatu lagi, lalu ditambahin Nabi Muhammad dikawinin oleh Siti Maryam, ibunya Isa. Kedua dikawinin sama Asia, mantan istrinya Fir'aun. Tuh. Nabi bakal jodohin di sana 2, ditambahin. Makanya sebagai anak tiri itu sudah ada komitmen hukum syara, keimanan. Nanti Nabi Isa setelah turun di Syria, Damaskus, di Masjid Putih, dia memerangi orang kafir musyrik. Setelah menang, dia di Madinah, ke Madinah dia nikah sama seorang wanita Madinah dari suku Gohto. Nikah Isa itu. Nah, umur karena dia udah lama, sebulan dia nikah, meninggal. Meninggal ini bagaimana? Kan setiap orang yang mau dikubur di rumah Nabi sama Aisyah harus minta izin Aisyah. Tapi Aisyah sudah dikasih tahu itu bahwa nanti bakal dipendam Isa bin Maryam itu sebelahnya Nabi. Sebelah kirinya itu Abu Bakar, terus Umar. Tuh. Jadi emang sudah keputusan hukum syara, maka Aisyah nggak marah. Kalau Abu Bakar itu ditanya, bagaimana ya Aisyah? Ini Abu Bakar, kubur di mana? Bolehkah di sebelah Nabi? Aisyah bilang silahkan, dapat izin. Umar juga begitu, bagaimana ini Umar? Silahkan kubur. Nah Utsman enggak dapat izin. Ali juga nggak dapat izin. Maka tidak ada 2 khalifah ini di luar. Yang 2 berendeng sama Nabi kan ada 3. Nah 1 lagi nanti si Isa ibnu Maryam. Kenapa udah ditentukan? Karena keputusan Allah bahwa nanti ibunya dinikahkan sama Rasulullah. Dan Asia walaupun zamannya Nabi Musa, dia juga dinikahkan sama Rasulullah. Kenapa? Dia janda tapi perawan. Yang disebut apa tuh kalau zaman sekarang? Janda kembang. Nah, janda kembang itu udah nikah. Tapi belum ada hubungan batin. Itu namanya janda kembang. Atau juga ada yang bilang janda kembang itu orang yang sudah nikah dan berhubungan tapi belum melahirkan anak. Tuh. Yang benar yang kedua ini. Janda kembang. Kalau dia matinya dipanggil Allah, ketemu sama laki nanti. Di sono ada sukul liqa namanya. Saya baca di dalam kitab ini,
Itu ada namanya sukuliko, pasar perjumpaan, pasar pertemuan. Jadi nanti ketemu, kita lagi duduk terus ada perempuan datang, ya Bapak ada di sini, tuh ketemu. Jadi satu lagi, karena dia pisah mati. Kalau pisah cerai hidup nggak ketemu, nggak. Maka kalau sayang istri dari muda sampai sekarang tua, tetap sayang. Kenapa? Nanti kita ketemu jadi istri lagi. Itu. Makanya ini ditekunkan, diingati. Ya, namanya syukuliko itu seminggu sekali kalau hitungan hari dunia, seminggu sekali bisa ketemu Rasulullah, bisa ketemu sahabat. Ya. Mana dalilnya? Ada dalam Quran. Apa dalilnya? Wa may yuti'illaha wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa saja laki perempuan yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, nanti dia bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa bayan penjelasan yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Dia nanti ketemu para nabi, ketemu orang yang benar imannya, pejuang Islam, terus sama orang-orang soleh. Ketemu nanti kita, itu mitra kita yang disebut dalam Quran wahasuna ulaika rafiqa. Itu teman kita yang terbaik, yang tercanggih. Jadi kalfatlu minal, itu merupakan karunia Allah. Jadi mitra kita. Apa mitra? Teman. Ngobrol Nabi ketemu umatnya. Ngobrol bagaimana kamu dulu gini. Ketemu sahabat ya Abu Bakar, orang ketemu semua sama orang-orang soleh. Guru-guru yang alim, yang soleh, yang taat. Dia ketemu. Yang kita pernah belajar sama dia ketemu. Istri yang meninggal mati ketemu. Nah disitulah disebut ayat kita bersama mereka. Itu merupakan karunia Allah. Percaya itu Quran. Ya. Makanya istri dididik oleh suami supaya taat. Atau sebaliknya. Istri bisa mendidik suami yang kurang taat. Supaya apa? Supaya nanti kita ketemu lagi. Gitu. Jangan bercerai. Sesuatu yang dibenci Allah itu yang halal cerai. Cerai itu halal. Tapi Allah benci. Inna abghadul halal ilallah at-tolak. Sesungguhnya yang paling dibenci perbuatan halal itu cerai. Takutlah. Takut. Kalau kita udah jemu, jangan mikirin jemu, ingat muda kita. Kalau mikirin jemu ya namanya bini udah peot, ya jemu. Atau sebaliknya, bini lagi muda kayak bini saya, lakinya udah peot. Tahu jemu tuh kagak tuh. Tapi saya lihat tingkah sehari-hari dia nggak jemu. Tambah cinta dia. Wah ilah ilallah. Tambah cinta. Kenapa? Saya kalau jalan dipegang, dituntun biar masuk toko, masuk mall, masuk jalan mana dipegang. Diperhatikan hati-hati lobang, hati-hati ini. Ya Allah, susah nyari bini begitu. Orangnya nerima, dikasih. Ya alhamdulillah nggak dikasih, diem dia. Ya apa yang dikasih. Ya pokoknya diem dia. Tapi benar kenyataan. Dia jam 3 aja udah mandi. Bangun mandi. Iya.
Habis dia baru saya mandi. Karena dia kan dandannya lama. Mandi duluan. Padahal udah cantik, masih mau dandan juga. Saya kalau udah tua mau dandan ya bawa aja, udah tua. Gitu. Nah ini yang disebut begitu pelajaran Islam. Mengangkat derajat kaum laki, mengangkat derajat kaum Hawa. Perempuan mah jangan dipojok-pojokin. Angkat dia. Biar dia bahagia batinnya. Ya. Nah ini setan yang bikin celaka ada dua. Ada setan minal jinnati, yang kedua wanas. Setan dari jin, dia bisanya cuma bisik-bisik di hati kita. Kalau jin manusia, itu ngomong berbisik sama kita. Ya. Kemudian ada lagi setan yutahhirakum bi wa yudhibankum syayatin wal yarbitu ala qulubikum, supaya jantungmu kuat. Air itu kalau kita minumnya kan 8 liter sehari. Berapa? 8 per 5? 5 liter. Itu buat jantung kita nggak kering. Jadi kuat. Jalan kuat, lari kuat. Coba kalau kering karena capek, kering. Karena keringat itu yang membuat keringnya jantung kita keluar. Aus deh. Jadi kita 5 liter sehari. Karena ukuran darah kita biasa 5 liter juga kali. Ya. Menyesuaikan. Waliyarbitu ala qulubikum, yang keempat wa yusabbita bihil aqdam. Kalau kita cukup minum, langkah kaki kita itu tegar. Jalan tegar, tegar. Itu kalau cukup minum. Nah itu Quran yang bilang. Ya. Buat apa tadi? Membersihkan diri kita lahir batin, buat mengusir gangguan setan, menguatkan jantung, menguatkan posisi langkah jalan kita. Nah, gunain tuh. Kalau litahhirakum bih, ya mandi, minum. Tapi di situ ayat pertamanya mandi. Minum itu kedua. Mandi. Jadi nggak boleh tidak mandi. Jangan takut air. Dingin banget nih jam 4, jangan. Saya aja di Guci hari Minggu jam 4 saya udah mandi. Padahal dinginnya itu di Guci. Saya mandi. Di Garut lebih dingin. Saya mandi. Gak pakai air hangat. Gitu. Itu pengalaman hidup saya 3, Garut, Guci, sama di Cibodas. Jam 4 sudah mandi. Gitu. Ya. Kemudian dari air ini sudah kita kasih tahu manfaatnya 4. Ya. Bisa nggak kita mensucikan, menghilangkan dosa dengan sebab mandi? Bisa. Bisa dengan sebab mandi. Karena dari mulai mandi, bersihin apapun, minum itu ibadah. Buat menunjang ketegaran kita dalam kehidupan. Ini aja udah ada kopi, seger kan pasti. Ada kopi, seger. Iya, tahu nih kopi saya pahit apa manis. Ya nyobain dulu. Ayo deh minum. Jangan ngantuk. Cuman segelas doang, kagak ada kuehnya. Hah? Ada? Sono ada sini enggak? Ya, biarin deh kali-kali ntar nasi goreng. Saya sih Pak ada niat. Kan kalau pengajian di rumah saya kan ada 30. Tiap malam Rebo. Itu makan. Saya ada niat pengen bikinin nasi goreng suruh mertua.
bawa di box itu tempat nasi goreng deh. Terus sama apa kayak nanti lauk, saya mau bawa kemari, cuman piringnya kagak ada. Nah, Neng Nur piringnya ada di sini. Ya kita bawa nasinya aja, tapi jangan banyak-banyak. Ya, alhamdulillah. Emang kudu ditegur. Kembali lagi. Jadi air manfaat banget dalam 4 masalah. Nah, untuk apa? Untuk ibadah. Semuanya total yang 4 ini buat ibadah gitu. Sekarang kita mau tanya lagi, ada satu pertanyaan, al-ibadatu wa mafhumuha bil Islam. Ibadah dan pengertiannya dalam Islam itu apa? Ya, ibadah pengertiannya dalam agama Islam itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan. Termasuk pertama sholat. Dia ibadah. Ibadah pokok yang nggak boleh ditinggal dari mulai awal akil balik sampai wafat. Itu. Artinya lagi sakit udah wafat sih disembayangin, bukan sembayang dia. Udah wafat. Jadi batas akhir hidup kita. Jadi as-sholatu suratun minas suwar allati yaqumu bihal insanu li ibadati rabbi. Gambaran sholat itu seperti gambaran yang dilakukan oleh manusia dalam rangka ibadah kepada Tuhannya. Itu pengertian ibadah sholat yang dilakukan oleh kita, tapi atas petunjuk Rasulullah tata caranya. Nah kemudian walamma kanati sholatu far'an minal ibadah, tak kala sholat itu menjadi puru atau bagian ibadah, ya iktadonal maqam an nastahilal kalam alal ibadah. Jadi kita secara hukum atau keputusan bahwa mendirikan ibadah tadi an-nastahilal kalam, kita dibikin mudah cara kita bertutur bacaannya dalam ibadah. Makanya untuk memudahkan, yaitu kita belajar. Karena dari mulai kapan kita belajar Quran? Ya dari sejak anak-anak. Sekarang kan lebih hebat daripada zaman dulu. Sekarang mah anak 4-3 tahun saya dengar di radio Fajri udah ya ada yang hafal Quran 10 juz. Bacaannya walaupun fase tapi masih cadel 3 tahun. Nah, kita udah bongkot masih susah. Saya dapetin tuh orang udah 65 umurnya susah banget baca Quran. Saya ngajar di Al-Maghfirah Mekarsari subuh susah. Tapi biarin aja, jangan diteken orang susah mah. Terngambek. Ya enggak. Kan kita udah salah kagak bisa ditegur gitu, ngambek. Lalu jadi wa maknaha wa mafhumuha fil Islam. Itulah makna sholat dan pengertiannya dalam Islam. Ibadah sholat itu sebagaimana dilakukan oleh Rasul sampai kepada kita. Itu pengertiannya. Sekarang makna ibadah yang kita lakukan. Biar tahu apa makna ibadah. Al-ibadatu nau'un minal khudu'i baligu haddini haya nasyi'un anisti'asyaril qalbi bi'azmatil ma'bud ma'al hubbin nafsi. Jadi makna ibadah itu semacam rendah dirinya kita
sampai kepada puncak rendah dirinya kita. Mana lempengan paling puncak rendah dirinya kita? Di waktu kita kepala di bawah. Kepala bukan nyungsep, sujud. Ya kan orang-orang kalau sembahyang cepat sujudnya itu anggap aja dia lagi nyungsep. Ya artinya nggak benar, nggak diterima. Apalagi Surabaya tuh orang kita lihat di TV sholatnya. Oh ilah, terawih cuma 5 menit 23 rakaat. Apa enggak ngos-ngosan tuh yang udah tua? Jangan ditiru. Jadi ibadah yang disebut sholat itu ibadah ada semacam ketawaduan, kerendah dirian kita sampai batas yang terakhir, artinya batas yang paling rendah diri. Ya, sujud. Makanya kata Nabi, perbanyaklah doa di waktu sujud. Perbanyaklah tasbih minimal 3, 5, 7. Kalau sembahyang sendiri, kalau jadi imam baca tasbih 10, bingung yang tua. Ini tidur apa? Takutnya dia mati. Wah, mati kali ini imam. Lama bangunnya. Kalau sendiri boleh. Baca ayat panjang sendiri boleh, tapi kalau berjamaah baca aja ina atau ina. Yang singkat pendek sama kulhu atau kuliah sama kulhu. Nabi kalau sembahyang berjamaah ayatnya pendek-pendek. Makanya itu juz amma udah dibagi pemisah. Dulu Nabi kalau berjamaah baca ayatnya pendek-pendek, paling tinggi amma yatasaalun. Paling panjang. Iya. Ini kita udah tua. Berdiri ngegeget. Imamnya baca ayat panjang. Artinya gue besok kapok, gue bayang di sini. Ya bener kapok. Mana tuh orang yang kemarin nggak sholat lagi? Dapat berita, gue kapok sembahyang di situ. Kenapa? Imamnya nggak tahu diri. Nah imam salahin. Emang benar. Karena hadis Nabi kan kalau sembahyang berjamaah yang pendek. Karena di belakang imam itu ada yang tua, ada yang mau perlu, dan macam-macam lah. Mending kalau yang pengen kencing, ngogel dia. Kayak menila. Imam baca panjang dia kancing beginahan. Aturan sedekahnya begini berubah. Khusyuknya berubah. Jadi yang dipegang ini hatinya nggak khusyuk. Suwek bangetnya imam, panjang banget. Ya benar, banyak orang berutuh. Nah, imam di sini tadi wasama buat torik. Sedang dah. Aman. Tapi kalau ada yang tua hati-hati biar paham juga. Makanya saya kalau membacanya panjang, saya mendingan pakai kursi. Kursi dah. Cuman kalau orang pakai kursi jangan di belakang imam. Lah itu ngeganggu. Sebab nanti kalau imam batal, dia mundur, dia bisa bangun. Nggak bisa. Yang di belakang imam itu 3, 1, 2, 3, arti yang ngerti, yang paham. Gitu. Maju di yang tengah gitu. Jangan bocah di tengah belakang imam. Jangan kacau. Nah itu ya. Jadi rendah diri, puncak kerendah dirian kita di waktu sujud, maka perbanyaklah tasbih dan doa. Ya, ibu boleh gitu doain suami boleh. Tapi jarang suami doain istri. Tapi kalau bini mah umumnya sering ngedoain laki biar sehat, biar rezekinya banyak gitu. Tapi ada laki doain bini. Nggak ada yang ngaku. Kalau saya tanya ibu-ibu jujur pasti enggak pak.
Kemudian anistisharil golbi. Jadi ibadah itu dengan kerendah dirian kita, nasyiun anistishar, suatu sesuatu yang timbul melambangkan di hati, lambangnya di hati yang disebut khusyuk. Hati menjadi lambang ya di waktu itu kita sujud. Bi azmatil ma'bud ma'al hubbin nafsihi, diiringi dengan keagungan yang kita sembah yaitu Allah, disertai dengan cinta diri kita sama dia, disebut mahabbah, cinta kepada Allah. Tapi bukan, kalau cinta sih dia pasti banyak bergaul. Manusia bila cinta sama Allah banyak bergaul, bergaulnya dengan zikir, bergaulnya dengan doa, bergaulnya dengan sholat. Itu tanda cintanya orang kepada Allah. Itu biar paham. Bisa nggak kita nih yang kita bilang cinta kepada Allah, bagaimana teorinya itu, prakteknya. Jadi di samping kita cinta Allah ibadat, wal pana kita ini bakal hilang, bakal mati. Kan yang mati banyak. Dari kemarin aja berapa puluh orang. Gitu. Tadi aja juga udah ada. Tapi susah. Mati itu setiap hari kalau di dunia ini bisa ribuan. Bisa jutaan sedunia loh. Sekali mati sehari jutaan. Kalau antar negeri ya paling bisa 500 atau ribuan orang. Kalau sekampung sekota ya begitu, makin rendah tingkat ini ada daulahnya kota, rendah nanti masuk lagi daerah kampung lebih rendah. Kalau dihitung dunia udah padat ini manusia, udah miliaran. Kemudian wajamalihi, juga menanamkan di hati kita rasa eloknya Allah yang disebut oleh hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu endah. Dia lebih suka kepada hamba yang endah. Endah itu maknanya necis, rapi, bersih. Itu endah. Kumis juga harus dipotong. Jangan gawer sampai lebih bibir. Makan bakso kena sambal, gantung. Iya. Udah gitu bulu hidungnya panjang. Pilek. Ya, ilah. Mana bisa keren orang begitu. Bapak saya ajarin nih. Bapak kalau bulu hidung panjang itu digunting. Kalau saya dicabut. Bener. Saya ada catoknya. Nyabut tek tek tek. Ada yang panjang 1 senti, ada yang jadi bersih. Kita makan pilek juga enak. Coba kalau bulu hidung panjang, pilek. Kumis gawer, ada sambal. Ngelihat laki kita, ya Allah, lu udah tua banget kelihatannya begini. Kan laki kalau nggak bisa ngurus kumis, membulu hidung kelihatannya tua. Coba saya nih, muda nggak? Ya. Iya, karena kita memelihara kebersihan. Saya kalau ditinjau nih kata ibu-ibu, tapi Bu, ibu-ibu bandingin orang-orang saya mudaan mana, pasti bilang saya. Itu kata saya. Jadi kita merasa mengimani Allah itu endah. Makanya kata endah ini belum bisa ditafsirkan
bahwa kita belum bisa ngelihat Allah. Tapi nanti di surga kita bisa yang disebut syuhudul liqa, pertemuan ya dengan Allah. Tapi pertemuan dengan Allah ada yang tiap hari, ada yang seminggu, ada yang begitu, tergantung iman dan cintanya dia. Kalau kita berapa kali? Ya setahun sekali kali. Iya, beda kita. Kemudian mal i'tiqad bisultatin lahu, diiringi keyakinan Allah itu memiliki kekuasaan. Kuasa apa saja kekuasaan. Kita mesti begitu. Makanya disebut kalimat totalnya ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu total garis besarnya begitu. Tetapi apa aja dia mampu kuasa. La yudriku kanuha wa ma hiya hayatuha. Itu enggak bisa dicapai, dilihat dengan waktu asalnya kapan. Itu kita enggak bisa ngelihat Allah. Cuman dikasih tahu aja bahwa Nabi ngasih tahu, kalau kamu lagi sholat seolah-olah kamu ngelihat Allah. Tapi kalau kamu nggak ngelihat Allah, Allah lihat kamu. Kita jangan mikir lihat Allah deh, ntar disambar petir. Bener. Itu ada umat Nabi Musa pengen ngelihat Tuhan. 70 orang. Langsung disambar petir, mati dia. Seminggu mati, dihidupin lagi. Tuh. Pengen ngelihat Tuhan, makanya kalau ada orang iseng, gue pengen lihat Tuhan kayak apa sih romannya? Nanti seminggu lagi kalau musim hujan geledek dia kesamber. Karena contoh itu dalam Quran. Ya, jangan. Ibadah aja. Kalau kita nggak ngelihat, dia ngelihat kita, gitu aja udah. Itu garis besarnya. Wa kusori ma ya'rifu anha. Sedikit yang kita ketahui tentang ibadah ini. Ibadah orang tahu, tapi sedikit orang yang ngerti. Karena ibadah itu ragamnya banyak, ratusan. Tidur ibadah, nikah ibadah. Gitu? Gerak-gerik nyari rezeki ibadah. Semua ibadah. Jadi apa yang kita dalam penata kehidupan kita berbuat, ya, mencari karunia Allah tapi tetap kita ibadah, itu udah bagus kita dinilainya. Tuh dia capek-capek masih sholat. Tuh dia baru pulang udah buru-buru sholat. Allah yang muji. Itu orang yang udah pensiun bengong aja. Dipuji. Tapi jangan bengong mulu, ntar sawan. Iya, jangan. Makanya begini deh, udah nggak bengong kita. Kita emang ngenes sih kalau sama orang udah pensiun. Ngenes kita. Kalau zaman Pak Harto orang di pensiun nih, punya pangkat paling kecil mayor, dia dimasukin ke pabrik, diterima tuh kerja gitu. Kalau zaman sekarang enggak begitu. Iya, zaman Soeharto tuh dulu orang yang pensiun dari mayor ke atas itu dia kalau yang pangkatnya sersan jadi satpam. Iya itu benar, bagus begitu. Namun nggak dibiarkan orang pensiun, jangan sampai dia trauma dari pensiunnya. Untung Pak Arif nggak trauma orang. Sehat. Iya. Mobil saya ya dikuat mindahin. Annaha muhitatun bihi. Bahwa ibadah itu sudah meliputi
totalnya sudah macam-macam. Banyak lah. Ini minum apa? Ibadah bukan? Ibadah, makanya saya minum. Tuh kan enak, seger. Nggak ada yang nguap kan? Udah habis. Nguap bentar. Jadi kalau depannya ada kopi masih nguap kebangetan. Wa galakinnaha fauqa idraki. Tetapi masalah ibadah itu di atas cara kita memperoleh kebenarannya itu bagaimana? Ini sholat apa hasilnya? Ini kita udah kenal sama Tuhan apa belum? Bagaimana caranya? Kan masih belum bisa tercapai. Itu. Orang doa kunut aja ada yang ogah pakai. Ada yang baca bismillah dalam mimpin sholat nggak pakai. Dia beranggapan bukan ayat. Jadi kalau di bukan ayat, bismillahnya pelan. Yang kencang alhamdulillahnya. Kalau yang pakai ayat disebut bismillah itu, dia kencang sama. Ini Bapak boleh pelajari di dalam kitab Ayatul Ahkam. Itu saya ngajar Jumat pagi subuh di rumah. Ya, subuh. Ada 12 orang. Masing-masing megang kitab. Saya pengennya tuh orang ngaji pakai kitab, pakai panduan. Jadi enak. Ntar dia pulang dari ngantuk, dia bisa buka. Lagi jemuk nih, kemana-mana enggak, udah pensiun, ya Allah. Ya. Dibuka lagi kitab. Kan ada manfaatnya kalau ngaji pakai kitab. Coba kalau nggak ngaji, sekarang seger, ntar pulang lemas dia. Gue ngapain, ya udah ngaji, udah sarapan, udah ngapain. Tidur dah. Jadi tambah gula nanti. Kayak saya nih habis makan disuapin sama bini tidur. Orang saking sayang udah abad tidur ya. Gula saya tinggi. Dia nggak tahu kalau udah gula tinggi akibatnya kan ngamplek. Dia kagak sadar. Jadi ini ibadah fahuwalaka yakhda'u lil ma'budi. Ibadah itu bagimu adalah rendah dirinya dalam rangka yang kita sembah itu Allah. Rohbatan penuh rasa ingin, rasa suka. Wa mimma yaqdiru alaimnal iqab, dan untuk menghilangkan, menjauhkan takdir kita bakal disiksa. Jadi orang ibadah itu sama dia menghilangkan takdir kalau dia nanti disiksa. Nggak mau dia disiksa, takut. Kalau kita masuk bui aja emang nggak ada yang nyiksa. Siksa dulu. Belum yang orang-orang lama, seniornya. Kita masuk, lu ngapain cerita, lu kenapa masukin? Jadi sontok dulu dia. Yeah. Jadi masuk bui susah, nggak enak, hidup nggak ibadah, bakal lebih kagak enak, bakal bahaya nanti. Itulah mafsumnya. Wa toma'an bima indahu minal khair. Kita merasa toma, ambisi. Untuk berbuat baik itu harus punya ambisi. Bapak, ibu walaupun udah tua, ibu jangan mikir umurnya. Jangan mikir, wah gue nggak bisa berdiri, duduk. Oh gue nggak bisa duduk, tiduran, berbaring, celentang nggak bisa, kubur udah. Ya ngapain orang udah celentang kagak bisa juga. Kubur ya, ngapain celentang mulu. Udah bawa kokober dah. Cuman nih Bapak Ibu saya kasih tahu. Ada seorang jamaah saya di Jakarta Timur depan Bea Cukai Masjid Islam. Nanya, Pak Ustadz,
Ini orang meninggalnya sebelum maghrib. Akhirnya udah pada sholat maghrib datang, apa itu mandiin namanya? Amil. Dia mandiin. Udah dimandiin, terus dibungkus kain putih. Ditutupin. Dingajiin. Saya bilang salah. Dimandiin boleh, lebih abdol. Karena kalau mayit dimandiin, diwuduin, lalu kita baca Quran, itu lebih unggul, lebih baik. Itu. Daripada belum dimandiin, kepet. Kepet tuh mayit. Ini yang lucunya dimandiin, dipakai kain putih, dikasih pocong sebelah. Jangan. Ini nanti timbulnya apa? Khurafat. Tapi kalau bergerak orang ngaji takut. Udah berpocong. Mayit hidup kabur. Itu pernah kejadian di daerah saya, Kebun Nanas. Ya, boleh deh saya sebut dah. Yang mati nenek-nenek. Dia suka belanja di warung Bang Hasim. Bisa ngambil ngutang apa. Udah kebiasaan. Satu saat mati dia. Kuburnya diperumpung. Habis 2 hari masuk ketiga. Itu katanya jam 1:30 ada orang ketok-ketok pintu. Bang Hasim ini bilang, siapa malam-malam ini datang? Dia bilang, Hasim, bukain mbah. Bukain mbah. Bukain apa? Bukain mbah, ini abang nggak bisa ngeliat, terikat. Begitu dulu dibuka pintu ini, pocong. Mbah tetangganya. Anak itu teman saya sekolah SMP tahun 64. Sama saya nggak jauh rumah, sama juga dari sini ke depan. Pocong sih mbak. Bisa begitu. Memediknya itu bisa begitu. Sama orang ketabrak, keluar darah, buru-buru dihilangin, dibersihin. Karena di dalam darah itu ada raihan. Yang bisa suara ada. Tapi bentuknya nggak ada. Itu raihan namanya. Roh pergi bisa, sebut mati. Tapi buat kembali nggak bisa. Tapi raihan itu bisa pergi. Yang namanya Tuhan matikan dalam tidur, itu ngayang. Kita nggak sadar. Allah yang mati sementara. Tapi raihan ngayang. Kalau dia ngayang, itu kita bisa disebut dalam mimpi. Nanti raihan balik lagi, kita bisa cerita mimpi, kita kadang-kadang separuh cerita, kadang-kadang lupa. Itu raihan. Jadi jangan salah paham. Karena di tubuh kita ada roh, ada raihan. Nah, kalau mati suri, rohnya ada. Cuman sarafnya udah lemah banget. Jadi denyut jantung berhenti. Darah jalannya lamban. Denyut jantung nggak ada, tapi saraf masih bergerak. Itu disebut mati suri. Kalau dia nanti udah sekian jam hidup lagi, itu berarti sarafnya udah mulai kembali normal, dia bisa menggerakkan jantung, jalan lagi darah, hidup. Itu juga biar ngerti kita. Ya. Lalu kalau udah dibungkus mayit, kenapa kita larang? Nanti kalau pagi siangnya mau dikubur, kalau mayit cepirit, kan mesti diistinjakan. Kain putihnya mesti diganti dong. Muntah najis. Gitu yang jadi nggak bolehnya. Jadi habis mandiin boleh, lebih unggul, lebih bagus. Dia ngajin kita dalam keadaan dia suci. Boleh. Tapi dibungkus biasa aja pakai kebaya. Tutupin. Udah. Jadi besok kita lihat lagi nih Amin. Spirit enggak? Kalau spirit tinggal nyebokin. Nggak usah dimandiin, tinggal nyebokin. Wuduin dah. Baru bawa kokober. Nah ini ilmu juga.
Ya, biar kita paham. Saya sih pengennya kalau saya nggak ada umur, pengennya mandiin dah. Walaupun nguburnya besok mandiin. Iya, wuduin udah. Nanti pagi dia dilihat lagi cepirit nggak saya? Masa usah cepirit? Orang dia kentut aja istinja. Gitu. Ya kali ya, orang penyakit kan yang membuat cepirit itu penyakit. Ya. Nah, itu ibu bapak sekalian. Dan terakhir, jadi tujuannya kita ini yang kita sembah Allah, wa tama'an fima indahu. Kita merasa ambisi dari Allah itu minal khair, segala kebajikan kita minta terus. Sehat badan, minta ampunan, dikasih rezeki. Gitu terus. Jangan lupa tuh. Ini kemarin saya ngajar di Istiqomah, ada orang yang mau minta supaya wafat itu dikasih tahu. Ada nggak orangnya? Ada. Tuh. Udah saya tulisin. Jadi kalau mau meninggal kita dikasih tahu. Ya, tapi kalau mau di copy, saya tulisannya sedikit. Saya nulisnya juga tadi jam 3. Ya, habis nggak sempet hari lain. Jam 3 nih. Ya. Doainnya saya jangan pakai mahar. Nah, ya. 1 jam tuh saya nulis. Nah, kalau ada yang minta kopi aja deh. Warugbatan pikasbid durri. Dan gemar rugbah itu jadi betul-betul semangat untuk menghilangkan bahaya. Karena Allah tuh ngasih bahaya bisa, ngasih penyakit bisa, ngasih susah bisa. Maka kita rugbah, merasa senang, minta semua kepada Allah kebaikan. Gitu, jauhkan keburukan. Tuh. Itu sholat. Jadi adanya di waktu sholat. Minta kebaikan di waktu sholat. Menghindari malapetaka di waktu sholat. Habis sholat zikir. Itu ibu bapak menghindari mati su'ul khotimah pun. Itu dari sholat. Kalau nggak ada doa begitu. Arti kita sujud menyembah Allah mohon pada apa artinya? Makanya saya kalau doa nggak panjang, tapi yang pokok-pokok. Itu. Satu, kita sebut dulu Allah sebagai Tuhan kita. Kita sebut kekuasaan Dia, kepemilikan alam semesta, yang pengatur alam semesta, pemberi rahmat. Itu dalam surah Mukmin ayat 4. Wa hubban bima an'ama alai min ihsanin, dan merasa senang, suka bila Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang baik kepada kita, yang bikin kita segar, yang bikin kita enak. Itu kita mesti apa? Mesti cinta. Allah udah ngasih kita nih macam-macam enak. Wah, gua harus cinta sama Allah. Cinta udah. Kirain cinta sama Allah kan sholat. Bini jauhin dikit. Jauhin dikit. Iya. Lagi sholat nih cinta malam, ini hindari. Tapi kalau dia mau ikut, mau sholat bareng, boleh, lebih bagus. Itu, lebih bagus. Namanya berjamaah sama bini. Tapi bawaannya kalau bini ogah jamaah sama laki. Bawaannya ogah. Kenapa? Kadang-kadang dia belum ruku, laki udah ruku. Agak cepetan laki daripada perempuan. Kadang-kadang ayatnya panjang, dia udah mau ruku. Suka begitu, jadi bini segen. Kecuali bini yang ikhlas, nurut dah. Apa kata laki, dia mau lama, pendek, asal jangan lama banget. Ya, lama boleh, jangan lama banget. Nah, ini gambaran air
sholat, mafhum pengertian dalam Islam dan makna ibadah. Ya, saya udah terangin. Mudah-mudahan bermanfaat besar. Itu bermanfaat besar. Mari kita mohon bisababi al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitan. Iya, karena na'budu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu doain saya. Saya pengen beli kitab namanya tafsir Ibnu Katsir, tapi yang ada i'rab nahunya 3 jilid buatan Mesir. Ini juga dari Mesir, cuman dia menjelaskan hukum yang berkaitan dengan jenazah dan kuburan. Tuh, ahkamul muta'alliqah bil janazah wal maqabir. Ini ada tafsir yang ada i'rabnya, ada nahu sorobnya. Ya harga nggak mahal, cuman doain boleh dong. Biar saya ada kemampuan. Itu 3 jilid, harganya cuman 350. Di Mesir juga murah. Saya kalau beli dari Mesir dikirim kawan. Itu murah. Cuman di sana dia belum ada. Gitu. 350.000. Iya. Jadi kalau beli satuan nggak bisa, dia harus 3 jilid. Gitu. Nah, ini jam berapa ini? Sampai 4 menit ya. Ada yang nanya, Ibu, Bapak boleh? 4 menit, 2 orang. Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang nanya. Ya bagaimana supaya disayang suami? Boleh aja. Rajin mandi, rajin dandan. Iya kalau mau disayang suami. Kalau suami mau disayang bini harus jangan pelit. Ya. Ini mewakili ibu. Karena ibu adalah anaknya. Dia kan selalu mengatakan suami berpakti istri. Nanti 40 orang. Nah ini kalau saya katanya sih dapat apa gitu ya. Ini itu perlu dijelaskan juga karena jadi kadang-kadang laki-laki istri saya dapat apa ya nanti suatu saat dia menarik. Makanya itu mas. Apa tadi maksudnya? Ayo Pak tadi. Kalau mau laki-laki kan dapat bidadari 40. Nah, kalau perempuan itu dapat apaan? Oh gitu. Nih pertanyaannya, kalau laki-laki dapat 40, perempuan dapat apaan? Itu jawabannya, kalau perempuan ya 1, dia nggak mau, kalau perempuan baik nggak mau punya laki 2, nggak mau dia biar bagaimana nggak mau punya laki 2. Karena dalam hukum medik itu menimbulkan bakteri spilis. Itu. Jadi perempuan cukup 1 asal laki benar, taat, sayang, baik, dia udah paling bertahan. Itu. Nah, perempuan di samping dia begitu,
Karena kedua nggak ada hukumnya perempuan. Dia dapat apa? Tetap dia dapat suami yang kemarin. Tapi lebih muda, lebih kuat. Di dalam kitab 100 kali lipat laki kita kuatnya. Wow. Jadi puas. Biar punya 40 bini, itu masih ada sisa 60 kekuatan. Benar, itu saya ada kitabnya, saya ingat. Ya, jangan nyesel deh punya laki atuh. Karena laki kita, biar kita dilihat sekarang udah ubanan, kumis sudah putih, udah kelihatannya udah lecek mukanya. Entar di sono muda, umur 25 tahun, sedang gagahnya, gantengnya, kuatnya. Itu kan perempuan mah yang diharapkan kepuasan. Harapan perempuan puas dengan suami yang kuat, yang baik, yang taat, yang sayang. Itu puas banget perempuan. Itu. Jadi dia dikasih apa tadi? Satu, dia jadi apa namanya kalau ratu. Ya, ratu dia paling cantik dari bidadari. Kenapa? Bidadari nggak ibadat. Kalau ibu ibadat, jadi lebih cantik, kedudukannya lebih tinggi. Walaupun dikasih bini laki kita 40, tapi kita senangnya puas. Karena laki kita 100 kali lipat kekuatan. Walaupun bini 41, masih ada sisa 60 kekuatan. Jadi nggak tekor laki kita, Bu. Enak. Jadi di sono nih akhirat itu di Quran bilang wa naza'na ma fi sudurihim min gilin. Kami cabut sifat-sifat dengki. Sifat dengki perempuan itu dicabut. Walaupun kita dikasih 40, dia biasa. Baik, ramah, nggak cemburu. Itu cemburu, dengki nggak ada, dicabut sama itu Quran bilang. Jadi bini kita disambut. Kalau di sini kan bini cemburunya ada, dengkinya ada. Padahal laki udah baik masih tetap cemburu. Kan gitu kalau di sini. Kalau di sono Tuhan yang nyambut tuh sifat dengki dan perangai buruk. Nah itulah jawabannya. Ya. Satu lagi. Oh penasaran dia nih. Sekarang untuk yang laki-laki kan itu mendapatkan takwa macam kepada istri. Sementara kalau kita lihat sekarang perkembangan fenomena medsos dan macam terhadap tingkah laku, pola perbuatan wanita-wanita sekarang, istri-istri pun sekarang mulai banyak yang berkata pun terhadap suami sudah kasar, mantap segala macam, bahkan dia kemudian menuntut ceraikan saya gitu, membalikan aku kepada orang tua lagi. Nah, kita apakah nanti bisa ketemu dengan di akhirat nanti? Itu seperti ini. Oke, terima kasih. Ya. Jadi masalah pertanyaan ini sebelum kita arahkan ke yang pokok tadi. Kenapa? Paham wanita sekarang berdasarkan medsos, berdasarkan koran, bahwa istri itu harus sama dengan suami. Itu aja disebut emansipasi wanita. Dia bisa nyupir, dia bisa nyari rezeki. Bahkan laki lebih rendah pendapatannya daripada istri. Perempuan nyupir jarak Jakarta, Palembang. Perempuan nyupir Aceh. Ada yang jaga Surabaya. Coba. Emansipasi. Kalau laki ditinggalin begitu, kira-kira akan ngambek. Ya pasti walaupun dia senang laki nyari, tapi pulangnya kan 2 hari kalau jarak. Bisa seminggu baru ada di rumah per 2 hari. Ya kan suami keisengan. Satu, jangan emansipasi, jangan berlebihan. Ya boleh tapi jangan berlebihan. Nah kedua, bahwa
laga-laga wanita sekarang sudah bisa keras, ya bisa melawan. Nah itu faktornya satu, masalah di kita lagi. Ya, udah paceklik rezekinya, suami juga udah nggak ada kemampuan melebihi keinginan istri. Kemudian datanglah sifat-sifat emosi, darah tinggi. Bisa begitu. Kenapa? Karena dia kurang agama. Karena agama itu selalu lebih mengutamakan nasihat untuk kita, terutama perempuan. Perempuan itu kata Nabi, sering-sering nasihatin. Kamu lempengin dia bengkok tetap. Kamu nggak lempengin ya bengkok juga. Gitu. Jadi sering aja nasihatin. Bagaimana? Hah? Udah sholat belum? Belum. Sholat di? Udah segitu. Tapi jangan banyak ngomong. Jadi kalau nggak sholat kamu neraka, kamu ini ya. Kesel tuh bini. Ini mah nasihatnya sedikit aja, asal masuk. Ini buat kita nih kaum laki. Karena orang sekarang zaman kalau dinasihatin terlalu banyak bisa jemu. Dia perempuan jemu. Laki juga jemu. Lalu buktinya khutbah Jumat aja harus 15 menit. Nggak mau lebih. Kelamaan. Jemu. Karena kita di Indonesia ini banyak penasehat. Itu banyak penasehat. Tapi yang menasehati kita dari agama suka ngelantur. Suka ngelantur. Maunya itu orang dinasihatkan secara kelakar. Jadi nggak ngantuk. Tapi kadang-kadang kelakarnya berlebihan di luar jalur agama. Bisa begitu. Ada yang bacanya ngaji ibu-ibu Yasin, selawat, udah. Tapi pahamin makna Quran, fikih, gak ngerti. Orang saya nikahin orang tuh, udah punya anak 3. Saya tanya, ibu nih junub nih, punya anak 3. Masih nanya, emang junub apa sih Pak? Tuh. Udah punya anak 3. Kawin emang junub apa sih? Tuh. Kan bingung kita orang perempuan. Nah ini kita kurang memahami agama yang kita anut. Padahal kalau dibandingkan dengan agama lain, kitab nasihatnya kita lebih unggul. Lebih bagus. Di Swedia ibu bapak, kan di sana terlalu bebas bergaul Swedia. Itu di jalanan peluk cium apa. Jadi para tokoh agama bingung. Pemuka agama pada bingung. Sampai malam bergaul bebas. Akhirnya apa? Dicari di Injil. Nggak ada dalilnya. Di Taurat. Nggak ada juga. Di Jabur apalagi cuma syair aja. Dilihat di Quran. Ketemu. Apa di Quran ketemunya? Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu Pak, dari awalnya ketemu, bercium, bercumbu, terus sampai berlanjut yang lebih dalam. Itu fahsya. Tapi kalau munkar, nipu, mencuri, membohong, ya, itu munkar. Nah, sholat, kalau dia benar sholatnya ada ilmu, dan dia khusyuk, itu tersingkir semua. Tersingkir. Karena kita ini sholat tuh bisa, tapi paham syarat iman, rukun iman. Syarat jadi makmum, syarat jadi imam. Itu harus ada. Orang mau jadi imam boleh, syaratnya begini-begini sebutin, harus tahu.
Kan Quran syarat imam satu udah cukup usia. Kedua yang paling ulu udah berkeluarga. Ketiga pasti baca Quran. Keempat dia tahu yang membatalkan dan yang tidak. Gitu. Cuma harus tahu imam. Kalau dia belum tahu, kurang sempurna. Cara jadi makmum, sempurnanya makmum. Makmum itu ikutin imam. Itu. Tapi kalau imam salah ditegur dengan subhanallah. Imam kunut. Imam enggak, ya kita udah enggak. Kita yang kunut sendiri kalau memang kita suka kunut. Karena kunut itu hukumnya sunnah abad. Kalau bisa sih dalam satu ini jangan ada yang beda deh. Takbir aja ada yang Allah. Coba tolong renungin, makna takbir itu bagaimana sih? Ada orang cuma Allah. Ini kayak anak-anakan robot namanya. Anak-anakan jadi robot. Yang benar gimana? Banyak petunjuk. Namanya sholat cara Nabi. Takbir. Allahu Akbar. Tapi Allah. Ini ya lurus. Kalau cuma begini. Enggak. Ada Allah. Wah. Macam-macam. Ini yang membuat beda bukan Nabi. Para pemimpin Islam, guru-guru Islam yang berbeda paham, dia ngikut si ini, dia ngikut si itu. Aliran paham. Ada yang 2 hari sebelum Id aja udah lebaran. Katanya dia dapat telepon dari Allah, goblok. Dapat telepon dari Allah, kita yang rajin gak pernah ditelepon. Itu udah gelo namanya. Kalau orang udah bilang saya ditelepon sama Allah, ini harus Id. Itu musuhnya zaman Pak Harto itu diseret. Zaman Pak Harto itu nggak ada yang beda, sholat sama. Khutbah nggak boleh nyasar, nggak boleh nggak benar. Tawan, panggil Mokodim. Itu yang benar begitu. Jadi membimbing rakyat dengan kepemimpinan yang ngerti, bisa aman terhadap. Nggak ada orang susah, nggak ada. Zaman Pak Harto itu pada maling ini bekiat, nggak ada. Aman. Sampai orang yang bertanda belang juga tangkap. Petrus. Emang begitu. Tapi orang yang kontrakan menjelek-jelek. Melanggar HAM lah, apa. Itu HAM bukan arti nggak boleh sembarangan, harus ada hukumnya. Kalau memang perlu ditembak, tembak. Karena dia ngacoin lebih banyak, lebih sadis. Tembak udah sebelum kau ditembak. Mati dia sebelum kau dimatiin. Zaman dengan hukum perang begitu. Ketemu musuh tembak sebelum dia nembak. Kalau kita nggak tembak wah musuh, dia tembak kita mati. Itu kan disebut apa namanya aturan dalam pertemuan musuh begitu. Ya, kita harus ngerti Pak Harto menurut pandangan saya, dia udah ngejalanin Islam. Cuman orang yang nggak ngerti, orang-orang yang di belakang, orang di samping, itu yang nggak cocok. Nah, kalau kita sih melihat ini selalu benar. Kan zaman bahagia rakyat apa murah semuanya, kan zaman dia juga. Barang murah, semua orang pekerja dapat penghasilan gede, cukup, puas. Dia diganti, robah. Kita nggak tahu yang sekarang ini mudah-mudahan dia niatnya benar, mudah-mudahan benar. Dia niatnya pengen berhasil, mudah-mudahan Allah kasih berhasil. Doain aja. Gitu. Jadi apa tadi? Udah ya? Nah, cukup sini ya. Oh iya saya jam 8 sih masih lama ada undangan mau besan. Jadi apa namanya itu tukang juru tamu
Saya bawa pengantin, nanti saya mukadimah ke sana ke Cikeas. Iya. Jam 8 tadi, tapi saya berangkat dari rumah jam 7. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli. Ya Allah, ya Rahman, berilah kami kesejahteraan, kesehatan, kemudahan dan segala urusan. Wafatkan kami kelak ya Allah dalam husnul khotimah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Mau ngopi udah salawat enggak ada. Oh, sehat. Amin. Terima kasih Pak Yaya, sehat-sehat Pak Yaya. Ya. Yang penting jangan ini deh. Ambil ya. Maaf, bajunya Hah? Iya, makasih. Muhammad sallallahu alaihi Baik Pak Kiai. Iya, sama-sama. Iya, maafin ya. Mas Ustaz. Ya. Alhamdulillah, jazakallah. Iya. Maaf sambil. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salam.